Liturgi merupakan karena Allah yang diimani oleh gereja adalah Allah dari semua dan untuk semua. Audio Jungle. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai liturgi. Tema tentang liturgi sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada pembicaraan mengenai gereja, terutama pada poin tentang tugas-tugas gereja. Kali ini tema tentang liturgi dibahas secara khusus karena liturgi merupakan puncak dan sumber dari hidup gereja sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun tema tentang liturgi sangat luas untuk dibahas. Karena itu pada kesempatan ini saya hanya membagikan beberapa poin penting tentang liturgi, yakni apa itu liturgi, apa sifat liturgi, dan apa saja yang termasuk di dalam liturgi. Liturgi merupakan doa resmi gereja, atau lebih persisnya, liturgi merupakan ibadat resmi gereja. Saya agak menghindari penggunaan istilah doa karena barangkali doa yang ada di dalam pikiran saya itu berbeda dengan pengertian doa yang ada di dalam pikiran para katekumen yang terkasih. Karena itu saya mencoba menerangkan lebih dulu doa dan ibadat. Doa pada umumnya dimengerti sebagai komunikasi dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jika doa dimengerti sebagai demikian, maka ibadat merupakan bagian dari doa. Tetapi dalam penggunaannya sehari-hari, doa sering digunakan dalam konteks yang lebih sempit dari ibadat. Misalnya, doa Salam Maria, doa Bapa Kami, doa Tobat, dan seterusnya. Tidak pernah dikatakan bahwa ibadat Bapa Kami, ibadat Salam Maria, tetapi sering menggunakan istilah doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa Tobat, dan seterusnya. Dalam konteks demikian, maka ibadat itu lebih luas daripada doa. Nah, ibadat kita lupakan sedikit pengertian doa dalam arti yang umum. Kita fokus pada pengertian yang lebih sempit. Ibadat merupakan rangkaian doa yang ditata secara rapi sehingga membentuk suatu kesatuan yang teratur. Nah, itu ibadat. Jadi liturgi merupakan ibadat resmi gereja. Sifat dari liturgi kurang lebih ada 3. Yang pertama, bersifat resmi. Liturgi bersifat resmi. Artinya, perayaan liturgi itu dipimpin oleh pemimpin yang resmi. Jangan mengira bahwa pemimpin ibadat agam di stasi tertentu itu bukan merupakan pemimpin yang resmi. Ia adalah pemimpin yang resmi karena ditunjuk secara resmi oleh pastor paroki. Arti yang kedua dari sifat resmi dari liturgi adalah bahwa tata perayaannya itu bersifat baku. Tidak bisa diubah sesuka hati oleh si pemimpin. Perubahan terjadi hanya apabila dilakukan oleh otoritas gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat umum. Artinya tata perayaan resmi tersebut itu berlaku di semua keuskupan di seluruh dunia. Ini juga yang menunjukkan sifat satu dari gereja. Lalu yang ketiga, saya menggunakan istilah yang mungkin agak asing sedikit, yaitu bersifat komunal eklesial. Maksudnya liturgi merupakan perayaan umat, bukan perayaan personal individual. Ia merupakan perayaan bersama atau perayaan gereja. Jadi liturgi itu dirayakan secara bersama oleh gereja, oleh anggota gereja, oleh umat Allah. Meskipun tampaknya seseorang itu merayakan liturgi, misalnya
secara pribadi dan melaksanakan ibadat harian, tidak berarti bahwa dia berdoa secara personal individual. Ia mewakili gereja yang lain di dalam doa tersebut. Karena itu merupakan doa gereja, maka ketika ia mendaraskan doa tersebut, ia mewakili anggota gereja yang lain. Lalu yang terakhir, apa saja yang termasuk di dalam liturgi? Yang pertama, itu perayaan 7 sakramen. Lalu yang kedua, itu ibadat harian, mungkin agak asing didengar. Yang ketiga, ibadat sabda. Yang keempat, itu istilahnya sakramentali, itu aneka pemberkatan tunangan dan lain sebagainya. Ketika saya mendampingi beberapa katekumen, ada sebuah pertanyaan mengenai liturgi ini. Pertanyaannya begini, kalau sudah menjadi Katolik, apakah ketika seseorang itu menstruasi, apakah ia dilarang untuk atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti misa, mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu? Bagi gereja, itu tidak ada halangan apapun untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Malahan semua anggota gereja diwajibkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat pada hari Minggu. Apakah kalau kita berdosa, melakukan dosa berat, apakah itu merupakan halangan bagi kita untuk pergi sembahyang pada hari Minggu? Tidak. Justru kalau kita berdosa, mestinya itu yang mendorong kita untuk pergi sembahyang pada hari Minggu, agar kita berjumpa dengan Tuhan yang Maha Rahim, yang hadir di dalam perayaan liturgi atau perayaan Ekaristi pada hari Minggu tersebut. Jadi tidak ada halangan apapun untuk pergi sembahyang pada hari Minggu. Malah diwajibkan. Hanya saja pertimbangannya praktis. Kita mesti memastikan bahwa kondisi diri kita itu tidak mengganggu orang lain. Hanya itu saja. Karena Allah yang diimani oleh gereja adalah Allah dari semua dan untuk semua. Semoga Tuhan memberkati.